Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Riana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas curhatannya salah satu temen kita yang udah lama kerjanya Hongkong, tapi tetap aja walaupun kerja di tempat majikan kui mengalami cerewetnya majikan. Intinya walaupun kerja lama kui bukan berarti kamu bisa menguasai situasi majikan maupun situasi rumah majikan, karena mungkin majikan itu memiliki rasa ketidaksukaan sama sampean. Jadi sebagus apapun sampean kerja, ya ujungnya seperti Mbak Eki. Nah, bagaimana dengan ceritanya? Silakan disimak video ini sampai habis. Siapa tahu ada sampean kui mengalami nasib yang sama. Silakan curhat atau silakan Mbak semuanya di sini nanti tulis curhatannya sampean. Dan ini adalah pembahasannya. Oke, iki ceritane si Mbak bekerja selama 2 kontrak di majikane. Jadi 4 tahun. 4 tahun Mbak Eki wis iso kerja, wis bisa menguasai isi rumah lah majikane. Tapi kalaupun kamu udah lama kerja di situ nih, belum tentu kamu bisa menguasai majikan. Contoh seperti Mbak karena majikan tidak menyukai kehadiran Anda. Bisa saja Anda dianggap pesaing. Jadi Mbak Eki mungkin cantik lah, badannya bagus, cantik, bersih. Jadi dia tuh memakai baju murahan, baju yang nggak mahal. Dan walaupun dalam kondisi kerja, tetap aja dia tuh kelihatan cantik karena memang dari oroknya kuwi wis cantik, Mbak. Jadi kalau emang dari oroknya sudah cantik, walaupun dia dandane kayak babu, walaupun dia rambutnya diikat ke atas, kemudian bajunya compang-camping, kuwi tetap kelihatan aura cantiknya karena memang sudah cantik dari orok. Nah, ketika cantik itulah kadang-kala nggak semua majikan itu menyukai. Ada majikan yang menyukai PRT-nya cantik. Ada, karena dia ngerasa bangga memiliki PRT cantik, dikenalkan sama orang-orang teman-temannya majikan, kilo PRT ku cantik. Ada majikan seperti itu. Tapi ada majikan yang tidak menyukai PRT-nya itu cantik, dianggap saingan. Sama seperti Mbak Eki tadi, walaupun kerja 2 kontrak, Mbak Eki tetap dianggap saingan karena bosnya cemburu dengan body Mbak yang kurus tinggi. Makanya itu kenapa si majikan perempuan kuwi sering bertanya sama si Cece ini Indo iki. Cece, leting kayak kemleng loh Cece, leting kayak Pak Susut karena memiliki badan yang putih bersih mulus, kuwi dianggap ancaman. Ada lagi pertanyaan si majikannya terhadap Mbak Cece, letim kayak yikale kem sau jadi karena kem husau, jadi karena kurus lah, kurus putih kemudian cantik, kuwis body goal lah ngene. Jadi majikanku ngerasa tersaingi, akhirnya memiliki kecemburuan tentang bodine PRT-nya. Takut nih kalau suaminya itu mau melahap Cecenya, padahal belum tentu suaminya kui bakal doyan karo Cece nih. Karena kalau tidak suka sama suka, belum tentu bisa terjadi kasus seperti yang lainnya. Contoh perkaos itu tidak mungkin terjadi. Tapi yang namanya majikan iri ya seperti itu. Apa-apa ditanyakan tim ke. Dan ketika tim ke itulah akhirnya berujung pada ketidaknyamanan Mbak Eki karena seringkali diprotes soal pekerjaan. Cece Eki reget Cece Eki kayaknya nggak rapi ya. Cece, kamu tuh bisa masak nggak sih, kasinan loh. Seperti itu Mbak. Karena kalau sudah memiliki rasa iri, ketidaksukaan sama sampean, se-perfect apapun sampean kerja, tetap aja bagi mereka kamu tuh nggak iso kerja. Jadi Mbak Eki walaupun sebelum berangkat libur dia iki harus ngerjain sesuatu,
Bahkan ketika dia pun mau berangkat libur jam 12 siang, pulang telat 11 menit ya loh. Lek maki-maki kayak nyonya besar yang memiliki harta segunung, yang memiliki nyawa awakmu. Kamu di situ ngemis, dianggap nggak kerja. Karena apa? Iri tadi. Jadi Mbak Eki jam 8 disuruh pulang, telat 11 menit. Kui lek nyeneni Mbak sampai larung brah. Padahal kui belum jam 9, belum jam 10. Ya karena apa? Iri sama cecenya cantik tadi, dianggap saingan. Jadi apapun yang Mbak E kerjakan, kui salah di mata dada ini. Ini kasusnya hampir lah sama dengan aku, tapi bedanya aku ki pinter, Mbak. Aku dulu kui agar majikanku kui tidak marah denganku, tidak cemburuan denganku, bagaimana sih cara mengatasinya? Potong rambut pendek cepak. Itu salah satu solusi, Mbak. Itu salah satu solusi bagaimana cara meredam irian atau kecemburuan bos. Aku dulu seperti itu. Tak potong pendek cepak. Aku kalau di rumah bos, gue pakai celana kolor. Lah celana kolor kayak gini, Mbak. Kayak gini. Ki celana kolor sakmene iki celana kolor sing aku pakai ning tempatnya bosku. Dan ki jujur ya, aku dulu kuwi enggak jarang banget iku bercakap sama majikanku laki-laki, walaupun aku seperti ini. Jarang banget bercakap. Majikan laki-lakiku baik, enggak kurang ajar. Tapi memang aku sengaja untuk tidak membuka banyak komunikasi sama bosku laki-laki. Karena menghormati bosku perempuan. Bagaimanapun kita setombok apapun, kui pasti bos ono rasa cemburu sama sampean, Mbak. Apalagi lek sampean kui kurus, cantik, tinggi, putih, mulus. Ya pasti cemburu lah. Apalagi belum dandananmu seng kayak nyonya-nyonya atau siuce Hongkong. Nah, pasti cemburu. Aku yang seperti pemain sepak bola, majikanku cemburu kok, Mbak. Rambutku segini cemburu kok. Mbahku kuwi juga cemburu karo aku. Siapapun yang menggaji sampean, walaupun sampean yang ngambil kui majikan laki, yang menggaji sampean majikan laki, yang kaya raya majikan laki-laki, tapi majikan perempuan kui berkuasa di rumah tersebut. Walaupun sampean dibela oleh majikan laki-laki, jika majikan perempuan berkuasa atas rumah, anak, dan suaminya. Jadi ketika Anda itu terlalu membela suami atau singsangmu, atau Anda terlalu mengikuti perkataan singsangmu, maka ngalamat kalau majikanmu cemburu. Jadi utamakan di dalam rumah Anda majikan perempuan dulu. Ketika Anda mengutamakan majikan perempuan dulu, maka semuanya bisa diatasi. Tapi kalau Anda menduakan majikan perempuan, ngalamat Anda tidak akan dapat apapun. Bahkan Anda tidak akan finish kontrak. Bahkan Anda tidak akan sampai selesai potongan. Bahkan Anda tidak akan nyaman kerja di situ. Karena apa? Istri dadai kamu kui berkuasa di atas segala-galanya. Jadi seperti kasus Mbak E tadi. Jadi cantik aja ditanyain, putih mulus dari oroknya sejak lahir, kui juga ditanyakan, kok putih amat sih? Kamu kok cantik amat sih? Kamu kok kurus amat sih? Itu jadi masalah. Ketika sudah cemburu, semua pekerjaan kamu sebagus apapun kui nggak ono nilai nih, Mbak. Jadi hal yang paling utama mengambil hati majikanmu perempuan. Jadi itu pesan saya. Kamu jangan bangga kalau majikan laki-laki kamu membela kamu. Karena ketika dia membela kamu, kamu akan menciptakan permusuhan antara suami istri, antara dada dan singsang. Dan kui bakal menjadi perang dunia ke-10 antara suami istri, antara dada dan singsang. Akhirnya kamu yang bakal kalah. Nah, pikir orang gunanya yang kamu dapat pembelaan dari majikan laki-laki. Jadi hati-hati dalam kasus ini. Agar mbak-mbak semuanya kuwi lebih fokusnya neng majikan perempuan. Anak kuwi engko Mbak, majikan perempuan dulu, kemudian nanti anak, kemudian suami.
suami. Kemudian sing sange, ya, itu pesan saya. Semoga dengan adanya kasus seperti ini bermanfaat tanpa mengurangi mbak-mbak semuanya yang apabila ada yang tersinggung. Sekali lagi mohon maaf, iki cuman curhatan, cuman nasihat sedikit buat adik-adik yang baru kerja ataupun mbak-mbak yang sudah suhu di negara Hongkong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.